Halo guys, selamat datang di Blendsu Tutorial. Setelah kalian belajar tentang bagaimana mengeksplorasi transformasi, saatnya kalian akan belajar sesuatu yang pasti kalian tunggu-tunggu, yaitu modeling. Tapi tentunya sebelum kalian belajar tentang modeling, kalian harus memahami yang namanya edit mode atau edit mode di dalam Blender. Dan edit mode ini adalah dasar yang akan kalian gunakan untuk membuat sebuah karakter. Edit mode ini akan ada beberapa shortcut baru yang saya sangat harapkan kalian benar-benar bisa menghafalkan dan juga menguasai shortcut tersebut. Dan juga saya mohon untuk teman-teman untuk bersabar. Saya tahu kalian pasti ingin bisa membuat sebuah film animasi yang bagus, membuat sebuah karakter yang bagus, tapi semua itu ada prosesnya, ada tahapannya. Saya pastikan di dalam channel ini nantinya juga akan ada bagaimana cara membuat sebuah film animasi yang bagus. Oke, langsung saja kita ke aplikasi Blender. Jadi semua modeling dasarnya adalah seperti ini. Yang pertama, kalian harus tahu perbedaan antara object mode dan edit mode. Jadi di dalam Blender ada yang namanya edit mode. Kita masuk dulu ke pandangan depan. Kita klik kanan kubus ini. Kemudian di sini di bagian object mode saat ini kita dalam mode object mode. Kita klik. Kalian bisa mengklik edit mode. Nah, di sini keseluruhan dari kubus akan berwarna orange. Artinya dia terseleksi semua. Dan jika kita kembali ke object mode akan ada sedikit perbedaan warna. Di dalam object mode kalian tidak bisa mengedit sudut-sudut ataupun sisi dari kubus ini. Jadi jika saya ingin membuat sudut di bagian ini dia geser ke sini, kita tidak bisa karena kontrolnya semua mencakup satu kubus yang ada di sini. Sedangkan kalau kita masuk ke edit mode dan kita seleksi salah satu sudut, klik kanan. Nah, di sini sudut ini sudah terseleksi dan kita bisa memanfaatkan ini untuk menggesernya ataupun merotasinya. Kita geser sesuai sumbu X. Nah, sekarang bentuknya berubah. Kenapa yang terseleksi hanya titik? Kita Ctrl Z untuk mengembalikannya. Di dalam objek 3 dimensi ada 3 bagian yang menyusunnya. Yang pertama adalah vertex atau vertex atau titik. Jadi di dalam kubus ini dia mempunyai sekitar 8 titik atau 8 vertex. Kalian bisa melihatnya di atas ini. Nah, di sini dia tertuliskan vertexnya jumlahnya 8. 8 itu adalah ini. 1, 2, ini saya klik kanan ya. 3, 4, yang bawah 5, 6, 7, dan 8. Ujung-ujung ini dia bernama vertex atau vertex sama saja. Yang kedua adalah edge atau edges atau rusuk. Rusuk ini biasanya berbentuk garis. Nah, di mana rusuknya? Rusuknya adalah ini, dan ini. Rusuk itu tersusun dari 2 vertex. Ini vertex 1 dan vertex 2. Jika digabung, maka dia akan membentuk satu edge. Kemudian yang ketiga adalah face atau sisi. Sisi itu adalah susunan dari gabungan dari 4 rusuk. Di sini kita tadi kan sudah membentuk rusuk 1, kemudian ke sini 2, sini 3, ke sini 4. Maka dia berbentuk face atau sisi. Jadi paham ya. Jadi yang pertama adalah vertex. Vertex jika digabung menjadi edge. Kumpulan dari edge ini digabung menjadi face. Seleksi di dalam edit mode itu secara default dia menseleksi vertex. Berbeda dengan object mode. Di dalam object mode kita menseleksi objeknya. Di sini kita ambil contoh, kita tambahkan dulu objek, taruh anchor point-nya, klik di sini, Shift A, kemudian mesh dan pilih UV sphere. Nah, di dalam mode object mode kita menseleksi hanya objeknya ini secara keseluruhan. Kita tidak bisa mengedit vertex, edge maupun face-nya. Kita klik ke kubus, kita masuk ke edit mode. Nah, secara default dia menseleksi vertex-nya atau ujung-ujung atau titik yang ada di sini. Nah, kita bisa merubah mode seleksi ini dengan cara shortcutnya adalah Ctrl Tab. Ini ada 3 pilihan di sini. Ada yang namanya vertex, titik tadi, di sini ada gambar kecil, kemudian edge atau garisnya, kemudian ada face atau sisinya. Ketika di sini kita pilih edge, kita sudah tidak bisa menseleksi bagian vertexnya, tapi yang diseleksi adalah bagian edge. Tekan Ctrl Tab lagi. Kita pilih face, maka yang terseleksi hanyalah bagian sisinya. Ini klik kanan ya untuk menseleksi. Di object mode dan di edit mode untuk menseleksi menggunakan klik kanan. Dan ketika kita memilih face, maka di bagian tengah akan ada titik kecil. Ini tandanya dia dalam mode seleksi face. Kita kembalikan lagi ke mode vertex. Perbedaannya lagi adalah ketika di bagian di edit mode, kita bisa menduplikat objek ini ataupun menambah objek yang lain. Kita seleksi keseluruhan dengan menekan A sekali untuk menghilangkan seleksi dan tekan A lagi untuk menseleksi secara keseluruhan. Kita duplikat, kita Shift D, kemudian klik kanan untuk membatalkan dan kita tarik ke atas. Nah, di sini sudah ada 2 kubus dan kita coba masuk ke dalam object mode. Nah,
Secara otomatis, objek baru yang kita tambahkan di dalam mode edit mode itu akan menjadi satu dengan objek kubus yang ada di bawah. Sekarang kita coba duplikat di dalam mode objek mode. Kita duplikat supir yang ada di sini, Shift D, kemudian klik kanan untuk membatalkan, tarik ke atas. Nah, kita bisa menseleksi kedua-duanya ya. Sedangkan yang ini tidak. Objek supir ini juga bisa kita buat agar sama seperti ini, tapi harus di join. Jadi karena ini terpisah, jadi kita masuk ke edit mode itu juga hanya supir ini, supir atas tidak bisa kita edit. Sedangkan untuk objek ini kita masuk ke edit mode, kedua-duanya bisa kita edit. Caranya agar supir ini bisa sama dengan kubus ini, kita bisa menseleksi kedua-duanya, klik kanan untuk supir ini, shift ditahan dan klik kanan untuk supir ini. Kemudian kita tinggal join. Shortcutnya ada di sini, join atau Ctrl C. Nah, dia sudah menjadi satu, dan ketika kita masuk ke edit mode, di sini kedua-duanya bisa kita seleksi. Nah, itu perbedaan object mode dan edit mode. Nah, sekarang kita bahas tentang menu-menu apa saja yang ada di edit mode. Kita hapus dulu. Untuk menghapus objek, kita seleksi objek yang ada di atas ini dengan cara menekan L. L ini adalah salah satu teknik seleksi yang lain selain B dan juga selain memencet A. Jadi ketika kursor kita letakkan di sekitar objek yang akan diseleksi, maka dia akan menseleksi secara keseluruhan. Di bagian vertexnya, dia akan menseleksi secara keseluruhan. Kita hapus dulu, tekan X, kemudian vertex. Nah, sekarang menu apa saja yang ada di edit mode? Semua kontrol seperti geser, rotasi, dan juga scale bisa kita berlakukan di dalam edit mode. Tetapi tentunya kita harus menseleksi bagian mana yang akan kita lakukan perubahan. Misal kita akan masuk ke sisi yang bagian ini ya. Kita klik vertex yang ini, kemudian shift ditahan dan klik vertex yang ini. Dia sudah terseleksi dengan tanda orange. Kita bisa menskalanya dengan menekan S, maka dia akan membesar. Klik kiri untuk konfirmasi skalanya seperti ini, klik kanan untuk membatalkan. Ini saya klik kiri. Kemudian kita juga bisa melakukan rotasi. Setelah kita seleksi, kita ambil contoh di bagian ini dan ini kita seleksi. Kemudian kita rotasi R. Nah, kita bisa merotasi ujung ini. Dan ini tidak bisa kita lakukan di object mode. Ada perbedaan lagi. Ketika kita ingin mendelete objek, kita tekan X. Nah, di sini hanya ada satu pilihan yaitu delete, ya kan? Kita klik delete, maka akan menghilang secara keseluruhan. Nah, sedangkan delete yang ada di edit mode, kita seleksi keseluruhan ya. A, kemudian X. Di sini ada banyak sekali menu delete karena di dalam edit mode lebih kompleks menunya. Kita tekan X, kita delete saja keseluruhan, kita pilih vertex yang paling atas. Nah, dia hilang. Sekarang letakkan anchor point-nya di bagian sini, A ya, kita tambahkan cube lagi. Menu yang lainnya yang sering kita gunakan adalah extrude. Extrude ini adalah jenis seleksi apapun yang kita gunakan. Jika kita extrude, maka dia akan bertambah jumlah sisinya. Jadi saya ambil contoh ya. Kita seleksi bagian ujung yang ini, klik kanan, kemudian kita bisa mengextrude-nya dengan menekan ini, extrude region, atau shortcutnya adalah E. Jika kita geser mouse, nah di sini dia akan ada sisi baru, kita klik kiri. Vertex ini jika kita extrude, dia akan berubah menjadi edge. Kan ada edge baru di sini sesuai yang kita arahkan. Klik ini dan klik ini. Kemudian coba kita extrude, kita geser mouse kita. Jika edge kita extrude, dia akan berubah menjadi face. Nah, sekarang bagaimana jika face? Ini kita seleksi, kita extrude, kita tekan E, kemudian geser mouse kita. Jika face kita extrude, maka dia akan menambahkan face baru dengan jumlah yang banyak. Tadi kan hanya satu di bagian sini, jadi dia ada face baru lagi ini, kemudian ditambah atas, samping, dan juga bawah. Kita Ctrl Z untuk mengembalikannya. Kita kembalikan sampai ke dia berbentuk kubus normal. Selain edge, ada lagi yang namanya loop cut. Loop cut ini untuk menambahkan ruas atau menambahkan garis baru di dalam objek. Nah, cara loop cut adalah Ctrl R. Nah, di sini jika kursornya kita dekatkan di kubus ini, maka dia akan ada garis berwarna ungu. Nah, jika kita klik kiri, kan ada garis tambahan baru. Kita klik kanan untuk membatalkan agar dia tidak geser. Jadi dia di sini posisinya tepat di tengah-tengah ya. Kita bisa menghilangkan seleksi, tekan A satu kali. Bisa kita lihat yang tadinya jumlah vertexnya hanya 4, di sini dia berubah menjadi 12 totalnya ya. Kita bisa mencoba lagi, Ctrl R. Kita bisa menambahkan dimanapun. Di sisi atas ini dia akan bertambah seperti ini, ungu seperti ini. Kemudian dari sisi sini juga sama. Kita coba di bagian atas ya. Klik. Kita juga bisa menggesernya. Kita coba letakkan di sini. Klik lagi. Ada lagi yaitu sama, tetap loop cut, Ctrl R. Seperti
seperti ini, tapi kita bisa menambahkan jumlahnya. Di sini kan hanya satu ini. Kita bisa menambahkan dengan cara men-scroll depan ataupun belakang. Kita coba ke scroll ke depan. Satu kali scroll itu dia sudah tambah menjadi 2. Kita scroll lagi ke depan, 3, 4, 5 dan seterusnya. Untuk menguranginya scroll ke belakang. Mengaplikasikannya klik kiri, kemudian kita letakkan sesuai keinginan, kemudian klik kiri lagi. Secara otomatis di sini akan ada banyak sekali vertex dan juga face di dalam satu objek. Untuk mempercepat perpindahan dari edit mode ke object mode, itu shortcutnya adalah tab, tombol tab yang ada di keyboard. Itu dia adalah masuk ke dalam edit mode. Jadi edit mode ini hanya digunakan untuk mengedit. Sekiranya kita ingin menambahkan semisal objek baru dan objek tersebut tidak berhubungan dengan kubus ini, maka jangan sekali-kali menambahkannya di dalam edit mode. Nanti akan menjadi satu objek. Tetapi kita juga bisa memisahkannya. Jadi ada lawannya join. Di sini kita tambahkan kubus baru, cube. Kita bisa menjoinnya menjadikan satu. Klik ini, shift-nya ditahan ya. Kemudian Ctrl J atau join. Nah, di sini dia kan jadi satu. Dan kita hanya bisa mengedit lewat edit mode. Kita juga bisa membuat dua ini terpisah atau kita keluarkan dari satu bagian ini. Caranya adalah kita seleksi salah satu. Kita ingin memindah atau mengeluarkan bagian kubus yang ini ya. Kita seleksi, tekan L. Kemudian kita bisa mengeluarkannya dengan cara menekan P, separate ya. Dan kita pilih selection yang sudah terseleksi. Nah, sekarang objek kubus ini dia sudah keluar dari bagian dari kubus yang ini. Kita coba masuk ke objek mode. Di sini kita sudah memiliki dua bagian yang berbeda. Kemudian tambahan lagi untuk bagian edit mode, ada juga yang namanya knife atau pisau. Di sini kita bisa menggambarkan loop cut baru yang kemungkinan tidak bisa dilakukan dengan cara Ctrl R. Kita ingin ada loop cut baru yang mengarah ke sini ya. Dengan Ctrl R kita tidak bisa melakukannya karena ke bawah secara horizontal dan juga vertikal. Dengan cara menekan K, secara otomatis kursor kalian akan berubah seperti pisau. Coba di bagian ujung sampai kotak ini berwarna hijau dengan bagian border luar berwarna merah. Klik kiri di bagian ujung ini, kemudian kita tarik ke sini ke pojok yang bawah ini sampai tepat pada ujung ini. Kita klik kiri, kemudian jika sudah selesai, tekan spasi. Nah, di sini dengan knife tool atau pisau tadi kita bisa menambahkan loop cut baru yang sudutnya seperti ini. Kita juga bisa menambahkan lagi. Kita coba ambil contoh di sini, dari sini ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, ke sini, dan kita kembalikan ke sini. Tekan spasi. Tekan A lagi untuk menghilangkan seleksi. Nah, kita bisa menambahkan loop cut baru. Itu tadi edit mode yang ada di Blender. Silahkan kalian pelajari, dan jika memang belum paham silahkan tuliskan komentar yang ada di bawah. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman yang baru mampir di video saya ini, lihat juga video saya yang sebelumnya. Saya taruh linknya di atas ini ya. Ada juga di deskripsi, kalian bisa klik di bagian deskripsi. Dan sedikit bocoran untuk video selanjutnya, kita akan eksplorasi tentang edit mode ini. Oke, tetap konsisten dalam belajar. Mari kita majukan industri animasi Indonesia. Sampai jumpa.